Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan saya Sujarwo Eko Wibowo dan rekan senior saya Uki Rohmawati. Bagaimana kabar anak-anak? ya? Iya, kabarnya Iya. sehat dan baik semuanya kan? Dan semoga harus tetap semangat ya, walaupun Semangat untuk mencari ilmu dan mencari masa depan yang gemilang. ya, walaupun kalian belajar di rumah ya, tetap harus semangat. Tidak boleh lokro dan tidak boleh tidur terus. Ya, Ayo. kalian libur ini bukan libur ya Bu ya. Iya. Ini kan sudah masuk berhubung adanya pandemi, kalian dirumahkan ya. Nah, selama di rumah itu jangan untuk tidur dan untuk main, tapi tetap harus belajar. Itu ya Mas Mbak ya, pokoknya harus semangat menuntut ilmu walaupun dimanapun tempatnya. Baik, pada materi kita kali ini pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 12 IPA IPS Ya, agama. agama juga ya. Untuk materi kita kali ini kita akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi sebelum kita melangkah ke surat lamaran pekerjaan, itu kira-kira sih penting atau enggak ya Bu materi ini untuk masa depannya setelah kita lulus dari Madrasah Aliyah Man 1 Banyumas ini? Sangat penting karena Bu ya, apalagi untuk anak-anak yang mau langsung bekerja, karena apa namanya? mereka wajib membuat surat lamaran pekerjaan yang nanti langsung dilihat dan dipertimbangkan dengan baik oleh atasan atau oleh pimpinan yang kalian lamar dalam pekerjaan ini. Betul. Jadi intinya setelah mengikuti pelajaran ini diharapkan itu kalian dapat membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik Dan benar tentunya begitu ya Bu. Ya. Oke. Kita lanjut. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Yang kedua itu surat lamaran pekerjaan dapat juga diartikan sebagai surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan agar karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikannya. Ya. Kemudian ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan Mas Mbak. Ya, menurut jenis pembuatannya surat lamaran pekerjaan itu terbagi menjadi dua. Satu, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Ya, bentuk daripada surat ini antara riwayat hidup yang isinya berupa apa saja Pak Eko? Oh iya. Untuk daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae itu biasanya berisi mengenai nama, kemudian tempat tanggal lahir, dan riwayat pendidikan. Ya Bu ya. Ada hobinya juga. Ya, jadi itu kurang lebih isi dari kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua itu surat lamaran yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup. Dalam cara ini daftar riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Ya. Jadi ada dua ya Pak ya. Betul. Ya, untuk surat lamaran pekerjaan itu. Lanjut Bu Wokir. Kemudian sumber. Sumber penulisan surat lamaran pekerjaan itu. Sebentar, maksudnya bagaimana itu Bu? Sumber kita menulis surat lamaran pekerjaan. Terkadang kan kita begini ya Bu, setelah lulus, kemudian tidak melanjutkan, ya bagi yang tidak melanjutkan, kemudian mendaftar kerja, itu kan biasanya kalian sana loh Mas, sana loh Mbak, ada apa namanya?
ada Sumber-sumber. ya ada lowongan. Iya. Nah, itu masuknya ke dalam sumber ya, sumber lamaran pekerjaan. Untuk sumber-sumber lamaran pekerjaan itu terdiri dari apa saja Bu Ukir? Ya, sumber penulisan atau sumber lowongan pekerjaan itu dapat kalian lihat atau berdasarkan iklan media tulis. Ya, nanti akan kita kupas ya Bu ya. Iya. Yang pertama itu sumber lamaran pekerjaan itu berdasarkan media iklan tulis. Contohnya apa Bu? Contohnya surat kabar Ya, misalnya, iya. majalah. Majalah. Ya, pokoknya hal-hal yang hubungannya dengan penulisan, misalnya di papan pengumuman itu di alun-alun juga kadang-kadang ada, di kantor pos juga ada. Itulah yang kita sebut dengan berdasarkan iklan media tulis. Nah, yang kedua itu berdasarkan sumber dari media elektronik atau radio. Ya. Di mana Bu? Di internet ya Bu Iya, ya. di internet, Di internet ya. kan biasanya itu ada ya diumumkan. Ya. Yang ketiga, Yang ketiga adalah referensi dari orang lain atau Ya. seseorang. Kemudian yang keempat Bu Ukir? yang keempat itu berdasarkan inisiatif sendiri. Iya, Ya. oke. Baik, akan kita kumpas mengenai sumber-sumber lamaran surat pekerjaan. Yang pertama itu berdasarkan media tulis. Maksudnya bagaimana, Bu? Ya. Maksudnya bahwa penulisan daripada atau sumber daripada lowongan pekerjaan itu terdapat di dalam koran. Koran. Oh ya, misalnya Misalnya ya, di sini ada koran. Nanti kita bisa nyari koran yang ada tulisan lowongan. Maka Ya. di situ akan kita temukan beberapa kantor atau instansi yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Nah, itulah yang kita sebut dengan penulisan lamaran kerja atau pencarian lowongan kerja berdasarkan iklan. Oke, yang kedua itu berdasarkan media elektronik. Maksudnya bagaimana, Bu Ukir? Ya, maksudnya adalah pengumuman atau lowongan pekerjaan itu disampaikan melalui suara. Suara di sini bisa melalui radio atau televisi atau internet, Iya. ya. Audiovisual lah ya Bu. Audiovisual, ya. Radio ya, televisi, media internet, contohnya Instagram dan Iya. sebagainya. Itu kan di situ biasanya ada lowongan pekerjaan dibutuhkan Iya. ya. Seorang pria berumur maksimal ya untuk ini. Nah, itu namanya sumber lowongan pekerjaan berdasarkan media elektronik. Nah, yang ketiga itu berdasarkan referensi seseorang. Itu misalnya bagaimana, Bu? Misalnya Misalnya ya. ini saya baru lulus, Bu. Iya. Nah, saya baru lulus. Iya. Kemudian Di tempat saya misalnya saya kerja ada lowongan pekerjaan, saya memberitahukan Pak Eko untuk mendaftar ke tempat di mana saya kerja, ada lowongan pekerjaan. iya, ngomongnya gimana, Bu? Pak Eko begitu. Iya, boleh Pak Eko, itu ada lowongan itu. Oh. Ada lowongan kerja, ada ya Membutuhkan seorang pria ya, yang gagah ganteng begitu, Bu. ya, itu ya. Berarti saya tidak termasuk dong, Bu ya. Iya, oke. Nah, itu contoh dari surat lowongan pekerjaan berdasarkan referensi dari seseorang. Kemudian yang keempat, Berdasarkan inisiatif sendiri. nah maksudnya Ya, maksudnya adalah bahwa tanpa setelah kita lulus, ya misalnya, tanpa melihat iklan atau juga elektronik atau juga referensi dari seseorang, kita minat sendiri untuk mendaftar langsung ke suatu perusahaan atau instansi, meskipun di situ mungkin tidak ada lowongan, tidak ada pengumuman lowongan, tetapi kita mendaftar sendiri dengan menggunakan surat lamaran pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan. intinya kita berspekulasi. Ya. Kita buat sebanyak mungkin surat lamaran pekerjaan dan kita kirimkan ke beberapa instansi atau perusahaan. Sembuh lah ya, Bu ya. Pokoknya membutuhkan atau tidak itu nanti ya. Saya kirim. Pokoknya yang penting kita ngirim. Nah, itulah yang namanya membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Kemudian apa itu ciri-ciri surat lamaran pekerjaan, Bu Ukir? Ya, ciri-ciri daripada surat lamaran pekerjaan itu: 1, mempunyai bentuk yang menarik; 2, mempunyai bahasa yang menarik; 3,
menggambarkan kemampuan pelamar. Yang keempat, tepat pada sasaran. Intinya pokoknya harus menarik. Nah, tulisannya ya harus menarik begitu ya Bu ya. Iya. Oke, lanjut. Tanpa coret-coret. Tanpa coret-coret, lanjut Ya. tuh. Kemudian Hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan agar tercapai tujuan pembuatannya itu apa saja Bu Kir? 1. Menyebutkan sumber lamaran. 2. Identifikasi diri lengkap dari pelamar. Yang meliputi Ya, identifikasi diri lengkap dari pelamar itu meliputi 1. Nama lengkap. 2. Tempat dan tanggal lahir. 3. Alamat lengkap. 4. Nomor telepon. 5. Handphone atau alat bantu komunikasi lainnya. Identifikasi diri dari pelamar harus memudahkan pihak perusahaan menghubungi pelamar. Oke. Jadi begini, kalau kamu membuat surat lamaran pekerjaan itu sebaiknya dicantumkan nomor telepon kalian. Tapi jangan sudah kamu cantumkan nomor teleponnya besok ganti nomor lagi begitu ya Bu ya. Biasanya kan anak-anak seperti itu ya. Lah, pokoknya kalau kamu sudah mencantumkan nomor telepon di surat lamaran tersebut, itu wajib jangan kamu ganti atau kamu hanguskan nomor itu. Permasalahannya bagaimana Bu? Ya, supaya nanti dapat dihubungi bila mana Diterima. Iya, diterima langsung atau dibutuhkan dihubungi. ya Bu ya. Iya. Karena zaman sekarang itu zaman yang serba mudah. Ya, serba Iya, canggih, serba canggih, serba mudah. internet, Iya. Kalau kamu tidak mencantumkan nomor HP, nomor telepon di surat lamaran pekerjaan, nanti akan lebih lama dihubungi, ya Bu ya. Iya. Akan lebih susah lah dihubungi dibandingkan dengan kamu mencantumkan nomor telepon atau nomor HP di surat lamaran kalian tersebut. Itu fungsi dari penulisan nomor HP atau nomor telepon di surat lamaran pekerjaan. Lanjut. Kemudian yang lainnya adalah posisi yang dikehendaki. Itu artinya apa Pak Eko? Pelamar itu harus memberitahukan di mana dia itu berada supaya gampang apabila tidak menggunakan nomor telepon atau nomor HP, maka apabila diterima maka dia langsung memberitahukan kepada pelamar di mana dia itu berada. Itu yang dimaksud dengan posisi yang dikehendaki dari penulisan surat lamaran tersebut. Iya. Selanjutnya ada riwayat pendidikan, Iya. riwayat pekerjaan bila ada. Jadi nanti misalnya kamu membuat surat lamaran pekerjaan dan saya yang menerima, misalnya saya akan pelajari, oh ini kamu ternyata sudah berpengalaman dengan pekerjaan yang saya butuhkan. Nah itu mempermudah dan mempunyai nilai lebih. Iya, untuk penilaiannya. Bagi mereka yang sudah pernah bekerja. Tapi kalau seperti kalian tidak perlu mencantumkan riwayat pekerjaan karena baru ya belum berpengalaman ya begitu. Semoga saja kalian semuanya diterima langsung. Iya, oke. Yang selanjutnya yaitu kemampuan lain yang dimiliki. Iya, skill atau kelebihan kamu yang dimiliki, terutama yang sejalan dengan apa yang akan kamu buat ya, apa yang kamu lamar. Nah, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya kemudian juga perlu dicantumkan referensi. Ini bila ada dan pelamar memandang pihak pemberi referensi mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Ya, lanjut, tapi Bu. ini harus hati-hati referensinya ya. Jangan semuanya itu dicantumkan karena ini perlu kehati-hatian. Kemudian yang selanjutnya adalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Apa saja Bu Kir? 1. Surat lamaran ditulis tangan di atas kertas bergaris ukuran folio. Tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan. Surat lamaran pun dapat dibuat menggunakan mesin tik atau komputer. Kalau menggunakan komputer itu sih tidak masalah. Ya mesti hasilnya baik. Yang sulit itu apabila
si perusahaan tersebut atau instansi tersebut itu menghendaki surat lamaran dengan menggunakan tulisan tanganmu sendiri atau dengan menggunakan mesin tik. Kalau mesin tik sekarang sudah tidak dipakai ya Bu ya. Iya. Paling menggunakan tulisan dengan tanganmu sendiri. Lah itu yang sulit. Kenapa sulit Bu? Iya, karena zaman sekarang anak-anak kadang-kadang sulit untuk membuat tulisan yang baik. Iya, Ya. Oleh baik. karena itu mulai sekarang wajib kalian semuanya tulisannya Iya. baik dan benar. Benar tentunya. Benar sesuai dengan EYD. Ada tanda koma yang salah, terus ada pokoknya tidak ada suratan lah ya Bu di dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Nanti juga ada soal-soal latihan ya Bu ya. Iya, ada Contoh membuat materi tentang ejaan nanti, karena di dalam surat lamaran ada penulisan yang baik dan benar, terutama ejaan, kebahasaan, maka kita nanti akan mempelajari tentang kalimat efektif dan juga ejaan yang disempurnakan mengenai tanda baca dalam penulisan surat. Yang kedua yaitu pelamar menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti kami, melainkan saya. Pelamar harus menyebut pimpinan instansi dengan bapak atau ibu jika sudah jelas pemimpinnya. Apabila masih belum jelas, dapat langsung menyebutnya jabatannya, misalnya kepala madrasah, kepala sekolah, begitu ya Bu ya. Ya. Terus yang ketiga, ini yang perlu diperhatikan adalah isi surat lamaran harus optimis bahwa Anda akan mampu bekerja dengan baik. Tidak boleh bernada meminta-minta atau mengundang belas kasihan. Jangan nanti di akhir alinea akhir tuh Pak kalau tolong please saya diterima Pak, kayak itu ya Bu Tidak ya. boleh, harus langsung tidak saja. boleh Ya. ada kalimat seperti itu. Kemudian ada unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah 1. Tempat dan tanggal penulisan surat. 2. Lampiran surat atau hal surat. 3. Alamat surat yang dituju. 4. Salam pembuka. 5. Pembuka surat. 6. Tujuan surat lamaran pekerjaan. Yang ke-7, lampiran persyaratan yang ditentukan. Yang ke-8, Ya, yang ke-8 adalah penutup surat, salam pembuka, dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas pelamar. ya, jadi yang ke-8 itu penutup surat, ke-9 salam penutup, dan yang ke-10 adalah tanda tangan dan nama jelas si pelamar tersebut. Oke. Itu semuanya harus ada Ada. dalam surat lamaran pekerjaan. Sampai sini dapat dipahami ya. Oke, lanjut Bu. Ya, kemudian kalimat dalam surat lamaran pekerjaan itu kita harus hati-hati di dalam membuat kalimat pembuka surat lamaran Iya. pekerjaan. Nah, sekarang akan kita kupas alinea pembuka dari sumber-sumber yang tadi sudah kita yang sudah Pelajari. kita pelajari. Sumber lowongan pekerjaan itu ada dari media cetak ya atau media elektronik, ada referensi, ada inisiatif sendiri. Lah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara pembuatan alinea pembuka yang berdasarkan iklan. Ya. Yang berdasarkan Inisiatif inisiatif sendiri. Ya, kita akan pelajari. Sebenarnya pembuatan surat lamaran pekerjaan itu sama Mas Mbak. Hanya yang membedakan itu berdasarkan apa sumbernya. Iya, kalimat pembukanya. Kalimat pembukanya saja yang beda. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan iklan. Ya, contohnya 1. Setelah membaca iklan Bapak yang dimuat di harian Jawa Pos tanggal 23 Juli 2018, dengan ini saya, misalnya namanya adalah Ayu Rusanti, pendidikan D3 sekretari, mengajukan lamaran pekerjaan sebagai sekretaris. Ya, kemudian yang kedua bisa juga menggunakan setelah membaca iklan Bapak yang dimuat di misalnya tadi di harian Jawa Pos tanggalnya, kemudian dengan ini saya ya Bisa ditulis ke bawah atau juga lajur lurus saja, ya, masuk dalam surat. Oke. Ya, yang ketiga, berhubungan dengan iklan Bapak yang dimuat di, sama itu ya. Sama, pokoknya sama, titik-titik itu sama. Ya. Ya.
Kemudian yang keempat, menanggapi iklan Bapak yang dimuat di harian titik dengan ini saya dan seterusnya. Ya, ada juga kalian juga bisa menggunakan dengan kalimat tertarik akan iklan Bapak yang dimuat di titik. Ya, kemudian yang terakhir Dalam surat kabar harian dimuat iklan tentang apa misalnya ya. Apa sekretaris, lowongan pekerjaan apa saja yang dimuat di situ. Ya, jadi itu bagaimana cara kita membuat surat lamaran pekerjaan terutama di bagian alinea pembuka berdasarkan iklan. Kemudian ada kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan inisiatif sendiri. Yang pertama bagaimana contohnya, Bu? Ya, satu, contohnya yang bertanda tangan di bawah ini saya itu bisa lurus, bisa ke bawah, sama dengan yang atas tadi, nama, alamat, pendidikan dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua, melalui surat ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk jabatan Yang ketiga, karena saya telah menyelesaikan misalnya pendidikan atau kuliah dan ingin mengamalkan ilmu yang telah saya misalnya kuasai atau miliki dan sebagainya, bisa ditambah sendiri dengan ini saya sama dengan yang tadi, nama dan seterusnya. Karena terus untuk yang ketiga bisa juga menggunakan kalimat karena saya telah menyelesaikan dan ingin mengamalkan ilmu yang telah saya dengan ini saya Kemudian yang keempat, terdorong oleh rasa tanggung jawab terhadap ilmu yang telah saya kuasai dan lain-lainnya, bisa miliki, bisa. Bila mana Bapak berkenan dan percaya kepada saya, dengan ini saya. Ya, sudah kita kupas ya Bu ya. Ada pengertian, ada ciri-ciri dari surat lamaran pekerjaan, kemudian ada tata cara penulisan surat lamaran pekerjaan, ya. Kemudian contoh penulisan alinea pembuka untuk jenis ya dari surat lamaran pekerjaan. Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Nanti kalau kurang kurang jelas dari penjelasan ya dari kami, nanti bisa tulis WA atau tulis WA atau Japri begitu, minta diterangkan yang bagian mana. Ya, oke. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh-contoh atau bagaimana Pak pembuatan surat lamaran pekerjaan. Silakan kalian lihat di layar ya Bu ya. Silakan kalian lihat di layar ya, layar HP atau layar komputer kalian. Nah, di situ ada contoh penulisan surat lamaran kerja guru TK secara umum. Silakan disimak. Ya, oke. Kemudian ini yang pertama itu ada apa aja Bu? Yang pertama kota. Nama kota. Ya, sebelah kanan. Ya. Pojok kanan atas. Ya, ada tempat tanggal pembuatan surat. Nah, contohnya di layar kalian itu ada Sidoarjo, 10 Juli 2020. Bagaimana Bu cara penulisannya Bu? Penulisannya adalah nama kota diberi tanda koma, kemudian tanggal, kemudian bulan harus ditulis dengan huruf, tidak boleh angka. Dan tidak boleh disingkat. Juli ya Juli, bukan Jul ya. Nah, begitu. Kemudian tahun 2020 tanpa titik. Tanpa titik. Nanti kita akan bahas secara lengkap di materi kita berikutnya ya Bu ya. Bagaimana cara penulisan yang tepat, yang benar di dalam surat lamaran pekerjaan, termasuk tanda titik komanya. Nanti kita akan bahas setelah materi kita kali ini ya Bu ya. Besok ya Bu ya, insya Allah kita akan bahas. Kemudian setelah tempat tanggal pembuatan surat itu ada apa Bu? Ada hal lamaran pekerjaan. Itu unsur yang kedua adalah bisa ditulis dengan hal saja atau lampiran bisa, tetapi ya boleh kita tulis dengan hal lamaran pekerjaan. Kemudian berikutnya ada alamat dalam yang dituju. Ini sering
ya Bu, Iya. sering Dipakai keluar sebagai- ya, sering keluar ya di dalam ulangan, di dalam semester, di dalam ujian itu sering keluar ini. Ya, apa saja Bu kira-kira yang perlu diperhatikan? Ya, di sini ada penulisan alamat itu yang terhormat itu disingkat YTH titik. Kemudian Bapak atau Ibu Kepala Sekolah TK Islami Wilujeng tanpa menggunakan tanda baca, langsung kotanya, jangan di sini tertulis Sidoarjo. Bisa kalian lihat nanti penulisannya bagaimana tanpa menggunakan tanda baca. Iya. Jadi di sini nanti akan di materi besok kita akan kupas untuk penulisan alamat dalam yang sering kita pakai itu kalian mesti nulis ada kata kepada siapa. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu tidak menggunakan kata kepada ya Bu ya. Iya. Kemudian biasanya di akhir alamat dalam kamu beri titik, lah itu salah. Nah, itu nanti akan kita kupas setelah materi kita kali ini. Kemudian ada salam pembuka ya Bu. Ya, penulisannya dengan hormat, D-nya besar, H-nya kecil, kemudian diakhiri dengan tanda baca koma. Kalau sudah ada dengan hormat tidak boleh diikuti dengan Assalamualaikum. Itu biasanya dalam surat izin kita temukan sudah dengan hormat Assalamualaikum. Itu satu saja secara umum nasional dengan menggunakan kata dengan hormat. Oke, kita kupas besok ya Bu ya. Ya. Kemudian alinea pembuka. Ya, kalimat pembuka, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, nama, tempat, pendidikan, alamat, telepon, email. Ini juga sering salah. Nah, kenapa Bu? Ya. Penulisan nama N-nya besar. Ya. Penulisan tempat tanggal lahir T-nya besar. Ya. Pendidikan terakhir P-nya besar, alamat A-nya besar. Lah, itu sering kita jumpai lah ya Bu ya. Iya. Kalau di dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan seperti itu sebenarnya salah. Loh, kenapa salah Bu? Kenapa salah Pak? Kita akan bahas di materi berikutnya. Selanjutnya Bu, setelah identitas. Itu pengajuan lamaran ini ya langsung bersama ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan. Oke. Nah, ini setelah itu ada lampiran-lampiran. Nah, di sini juga sering kita jumpai ya Bu ya, Iya. penulisan kalian yang belum benar. Contohnya ini ya, contohnya menyertakan satu fotokopi KTP satu lembar. Lah, yang betul itu fotokopi apa fotokopi Bu? Ya, foto pakai K itu ya. Nanti kita bahas besok lah ya Bu ya, Iya. setelah materi ini Iya. ya. Kemudian ada penulisan ijazah lah di situ ya. Itu yang betul ijazah apa ijazah ya, begitulah ya. Iya. Ya nanti juga akan kita pelajari ya. Kemudian Kalimat akhir kalimat akhir atau penutup. kata penutupnya adalah secara singkat saja, demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Lah, di sini juga masih banyak yang salah dalam penulisan alinea penutup. Salahnya di mana Pak Bu? Iya. Salahnya itu banyak saya jumpai itu penulisan yang ambigu. Ambigu itu apa? Nah, kita akan bahas besok ya. Terutama untuk kalimat penutup. Itu sering kita jumpai kesalahan penulisan kalimat penutup dari kalian. Untuk jelasnya lagi, besok akan kita bahas materi penulisan dari surat lamaran pekerjaan. Ada tanda bacanya, ada kalimat kapitalnya ya, ada kalimat efektif dan tidak efektif begitu. Sehingga nanti kalian besok setelah mengikuti materi kita ya Bu ya, diharapkan dapat membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar ya. Nah, nanti kamu bisa dilihat itu di video
itu ada contoh-contoh dari surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, unsur yang terakhir yang perlu kita perhatikan di sini adalah salam penutup, hormat saya, hanya besar, S-nya kecil, saya di belakang saya ada tanda baca koma, kemudian tanda tangan dan nama terang, tidak usah ditulis di dalam kurung, tidak kedinginan. Itu langsung nama terang saja. Itu adalah beberapa unsur yang perlu kalian ketahui di dalam kita membuat surat lamaran pekerjaan. Bagaimana Mas Mbak? Ya, sudah kita pelajari. Yang pertama ada pengertian ya dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada apa lagi, Bu? Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada sumber ya. Sumber dari mana? Sumber kamu membuat penulisan ya surat lamaran pekerjaan itu ada dari iklan, ada dari referensi teman, ada dari inisiatif sendiri ya. Kemudian ada ciri-ciri dari surat lamaran pekerjaan, kemudian ada hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan, ada lagi juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan penulisan. Dan yang terakhir adalah yang penting yang perlu kalian ketahui adalah unsur penting tentang unsur yang harus ditulis oleh pelamar yang penempatannya harus diperhatikan, penulisan tanda bacanya, kata-katanya, dan juga sapaan-sapaannya harus betul. Itu ada di dalam unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, itu. Tapi ngomong-ngomong sudah 30 menit ya Bu ya, tidak terasa ya. Semoga kalian betah menonton wajah-wajah kami. Ya, agak grogi ya Bu ya. Ya, agak grogi. Baru pertama ini memberikan melihat kalian dan belajar bersama dengan kalian tanpa melihat wajah-wajah kalian. Dan juga Ibu juga baru kenal dengan kelas 12 IPA 1 dan kelas 12 IPA 2 yang mungkin masih asing bagi saya sendiri. Mungkin kalian dengan saya sudah kenal, tetapi saya sama sekali tidak kenal. Sekalian saya berkenalan dan langsung kalian mohon menerima apa yang saya sampaikan dan juga wajah saya yang seperti ini. Iya. Oh, tidak ada yang tidur ya Bu ya? Iya, tidak ada. Ya tidak ada yang tidur itu tersenyum-senyum semuanya melihat saya dan Pak Eka. Kemudian untuk tugas nanti akan kita kirimkan di grup kelas ya Bu ya? Iya. Via WA lah. Ya, kemudian nanti kamu harus mengumpulkan. Sekali lagi harus mengumpulkan. Karena apa? Karena apa Pak Bu? Kamu bukan libur, tapi kamu belajar di rumah. Lah itu adanya sambil makan Bu. Sambil megang. Belum makan. Aduh, itu sudah mandi atau belum itu Bu? Oh iya. Ya tidak apa-apa, pokoknya mereka tetap melihat dan juga mendengarkan apa yang telah kita sampaikan ini. Yang penting juga kamu paham dan mengumpulkan tugas yang akan kami tugasi besok, begitu ya Bu ya. Selanjutnya. Oke. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan kepada kalian semuanya dapat dimengerti dan dapat dipahami, dipraktekkan untuk selanjutnya kalian besok setelah lulus dari MAN 1 Banyumas semuanya langsung bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan yang tidak melanjutkan bisa langsung mendapatkan pekerjaan, dan yang melanjutkan besok juga dapat pekerjaan yang baik dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira?